harus bisa udah pernah naikkan umroh keluarga 15 orang, udah punya mobil, ngelunasin utang orang tua keliling pinggang, udah bangun rumah yang alhamdulillah bisa dibilang mewah, dan ada perumahan dan bangun perumahan 3 tahun ini bakalan launching. Dan itu adalah perumahan mewah, dan juga ada perumahan subsidi tapi aku bikin ada kolam renangnya, ada masjid, fasilitas olahraga, dan juga tamannya di Bijak. Di Ya. Trip. Ya. Sebelum jadi YouTuber lo sebelum jadi YouTuber, profesi lo apa sih? aku kerja di Abu Dhabi di housekeeping di salah satu hotel bintang 5 ya di Karyat Al-Berri Abu Dhabi di tahun 2013 tuh. Kenapa terciptanya Mak Betty? Karena homesick, kangen dengan suasana Medan. Nah, bikinlah video-video Mak Betty tuh di kos-kosan. Apa yang aku lihat, apa yang aku pandang dulu di kampungku, di kampung halaman, ya aku lampiaskan di Abu Dhabi sana untuk ngebuang rasa suntuk, rasa bosen, dan juga salah satunya saving cost biar nggak banyak keluar jajan gitu-gitu. Berarti semua idenya tercetus di Abu Dhabi atau di? Tercetus di Abu Dhabi. Jadi kalau misalnya bangun pagi tuh di Medan, di kampungku sendiri. Di mana? Di kampungnya mana? Di Binjai. Oh, Binjai. Ya, Binjai, orang Binjai aku, kampung rambutan. Nah, alarm tiap pagiku tuh adalah orang sebelah manasin becak mesin, sebelah lagi marahin anaknya. Jadi ketika aku di Abu Dhabi, aduh, hal-hal yang bikin annoying dulu tuh kangen gitu waktu kita jauh dari kebisingan itu sendiri. Makanya ketika di Abu Dhabi sendiri aku ngedenger suara jangkrik sebenarnya udah seneng kali kayak gitu, tapi nggak ada. Makanya ya udahlah aku lampiaskan semua rasa kangenku di dalam video kayak gitu. Dan itu viral itu kapan sih, tahun berapa? Sebenarnya itu di tahun 2013 juga aku baru kenal zamannya Instagram. Dan awalnya tuh hanya aku save di galeri aja, belum berani ke publish. Tapi karena ada sisi pengen dikenal dan pengen pesannya nyampe ke masyarakat, ya udah coba-coba aku posting ke Instagram. Dulu tuh durasinya masih 15 detik kalau nggak salah itu. Nah, kelang-kelang berapa, maksudnya singkat cerita, tiba-tiba udah dikenal orang aja, dan aku memutuskan resign dari Abu Dhabi itu 2018. Jadi hampir 5 tahun di Abu Dhabi sana kayak gitu. Kenapa lama banget? Apa karena faktor materinya masih bagus di sana atau bagaimana? Sebenarnya belum pede aja sih jadi influencer awalnya itu. Ya udah kena zona nyaman di kerja di Abu Dhabi sana. Jadi untuk posting-postingan Instagram dan video itu sendiri adalah sebenarnya kayak ngebuang rasa waktu aku biar nggak lama aja masa kontraknya di sana kayak gitu. Dan kenapa aku memutuskan untuk resign, ternyata menjanjikan ini untuk panggilan off air, on air, dan segala macem, tawaran endorse juga. Ya udah aku sama pacarku dulu juga kerja di sana, dan alhamdulillah sampai sekarang nikahnya bareng sama dia. Dan dia adalah temen yang dimulai dari nol lah, bisa dibilang kayak gitu. Bahkan dia juga dulu megangin HP ketika aku bikin video kayak gitu. Kenapa karakternya nggak milih pacar kamu aja? Kenapa harus kamu yang menjadi karakter ceweknya? Karena sebenarnya pacar aku tuh nggak pandai acting kayak gitu. Ya masih agak-agak malu-malu kayak gitu. Nah, dan kebetulan juga nggak ada bakat sebenarnya, hanya apa yang ada di benakku itu ku keluarin kayak gitu. Dan awalnya kenapa aku satu orang tapi membelah diri, karena di teman kamarku kan orang Bangladesh tuh, nggak bisa diajak bikin video juga kan, apalagi yang komedi-komedi lokal. Makanya aku memaksakan untuk membelah diri. Aku juga mamanya, aku juga bapaknya, anaknya, dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu kan video kebanyakan bikin di Abu Dhabi ya. Viralnya itu di sana atau di sini dulu? Di Indonesia. Di Indonesia. Ya kali di Abu Dhabi orang nggak ngerti aku ngomong apa. Oh, iya, barangkali. Gitu. Iya, terkenalnya malah boomingnya itu di Indonesia kayak gitu. Banyak akun-akun bazar atau akun-akun komedi yang repost. Nah, lama-lama dikenal orang, bahkan orang Medan sendiri kayak nggak percaya bahwasanya Arif ini orang Medan. Bahkan orang Binjai malah nggak percaya kayak gitu. Nah, jadi ketika aku pulang ke kampung itu udah kayak orang yang lagi kampanye, penuh semua. Disambut dengan meriah. Iya, disambut sama
orang-orang kampung lah kayak gitu, nggak kebayang sih. Ya rezeki atas izin Allah semua. Berarti 2013 bikin konten, 2013 juga langsung viral. 2013 enggak, seiring waktu berjalan sih. Jadi awalnya tuh aku di pelan-pelan, awalnya tuh di Instagram. Sebenarnya main YouTube ini di tahun 2018 aja. Oh Baru di 2018, alhamdulillah sampai sekarang udah 11 juta subscriber. Awalnya tuh memang besar di Instagram, habis itu aku hijrah ke YouTube. Ketika aku balik dari Abu Dhabi ke Indonesia, baru aku main YouTube. Ya ini, ya Rip, ini buat apa sih, buat anak muda. Gaji di Abu Dhabi kan wow banget ya, walaupun tadi housekeeping gitu ya. Apa sih yang membuat lo gua mendingan jadi influencer gitu? Sebenarnya awal-awalnya tuh memang aku nggak ada niat pengen terjun ke media sosial apapun itu, tapi ya karena atas izin Allah kayaknya jangan sampai kena zona nyaman. Mungkin kalau misalnya aku nggak pulang-pulang ke Indonesia nggak sebesar ini kayak gitu, ya bakalan menua di housekeeping aja. Dan kalau bisa dibilang kesuksesan itu adalah atas doa orang tua dan niatnya juga untuk menaikkan derajat orang tua. Setelah jadi YouTuber terkenal, apa aja sih yang sudah bisa dihasilkan dari uang YouTube ya, bukan dari uang dari Abu Dhabi bukan? Iya. Ya. Bahkan di Abu Dhabi juga aku sebenarnya untuk gaji pokok, service charge itu aku transfer ke orang tuaku, bahkan untuk biaya hidup itu ngarapin dari tips. Makanya kenapa aku bikin video Mak Betty, ya biar ngebuang rasa apa ya, biar hemat-hemat aja sih kayak gitu. Soalnya kalau bikin video Mak Betty kayak gini kan butuh makan waktu banyak kan, jadi terlupakan untuk jajan di sana kayak gitu. Nah kalau misalnya hasil yang dari sini alhamdulillah harus dibilang nih, harus bisa udah pernah naikkan umroh keluarga 15 orang, udah punya mobil, ngelunasin utang orang tua keliling pinggang, udah bangun rumah yang alhamdulillah bisa dibilang mewah, dan ada perumahan dan bangun perumahan 3 tahun ini bakalan launching, dan itu adalah perumahan mewah, dan juga ada perumahan subsidi tapi aku bikin ada kolam renangnya, ada masjid, fasilitas olahraga, dan juga tamannya di Stabat. Yang subsidi itu di Stabat, kalau yang perumahan mewah di Medan 1 dan di Stabat juga 1, jadi ada 3. Nah ini kan konten kamu kan banyak acting ya, melibatkan sutradara, melibatkan aktor dan aktris. Kamu sendiri ditawarin ke Jakarta nggak untuk ikut sinetron ini itu nggak? Pada tahun 2000 berapa aku lupa, itu pernah main ke bioskop bareng Bang Radit, single part 2. Nah untuk di tahun 2019 itu udah ada 4 PH yang nawarin cerita Mak Betty bakalan tayang di bioskop. Salah satunya kayak Falcon, dan ada beberapa PH lainnya lagi. Jangan Falcon. dan itu bagaimana? Apakah sudah kontraknya sudah belum kebetulan kita mau jalan, rupanya pandemi kan di 2020 ya, masih gantung sampai sekarang ya, itu. Saran buat teman-teman yang YouTuber baru-baru itu seperti apa kira-kira untuk mulai untuk YouTuber baru, untuk pemula mungkin jangan pernah ngikutin konten-konten orang lain. Coba bikin konten yang memang orang bakalan image dan branding kamu tuh besar. Ya memang aku dulu juga nggak ngarapin duitnya, pastinya berusaha dulu, tapi ketika udah besar harus pikirin cuan untuk melebarkan sayap lagi.